Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat melakukan yang terbaik. Allahu Akbar. Yes. Iya, pagi hari ini semangat semua ya kalian. Ya, alhamdulillah. Coba saya lihat dulu nih hari ini ada siapa yang nggak masuk ya? Kenapa Askin hari ini nggak masuk? Ada kabar? Tidak tahu. Tadi saya cek dulu di chat WA aja ya, barangkali dia ada keperluan atau mungkin barangkali dia sakit belum sempat WA. Tapi mudah-mudahan beliau sehat ya. Kita doakan sama-sama untuk Askin bahwa pada hari ini tidak bisa ikut belajar bersama kalian. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat hingga besok bisa ikut kembali belajar sama kalian. Bisa kalian mendoakan di sela-sela sholat kalian? Jika ada teman yang sakit itu kewajiban kita selain menjenguk adalah untuk mendoakannya. Ya, itu adalah sebagai rasa solidaritas kita terhadap teman kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tapi sebelumnya kita buka dulu ya. Kita buka dulu dengan berdoa sebelum memulai pelajaran. Untuk itu kepada ketua kelas Ananda Rasid untuk memimpin berdoa, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna dan murojaah surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir li kitabika basari wa aqli qalbi lisani washrah bihi sadri wastahmil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik wa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sekarang silakan dibaca pembiasaannya untuk membaca surat Asmaul Husna dulu ya. Ayo, istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma
sudah melakukan kebiasaan seperti biasa yang kalian lakukan setiap pagi untuk murojaah dan membaca Asmaul Husna demi menambah keberkahan kita belajar pada pagi hari ini. Siap kalian belajar? Siap kalian belajar hari ini? Tapi sebelumnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semuanya. Ayo, silakan berdiri. Ya, kita akan menyanyikan nasionalisme kita terhadap negara kita. Oke, kita melanjutkan. Saya akan mengecek kesiapan belajar kalian pada hari ini. Siap untuk belajar hari ini? Kita speaking dulu ya sebentar ya, biar kalian tes, biar kalian segar. Ya, biar fokus. Coba saya akan ngetes tepuknya yang seperti biasa. Ya, coba tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 2, 1, 2. Ayo Bangun pagi dan beribadah, berolahraga dan gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Ya, bagus. Coba saya akan tes fokus kalian. Ya, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 1. Nah, alhamdulillah berarti kalian hari ini sudah fokus. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, kita akan melanjutkan ke selanjutnya. Kita akan belajar tentang materi pelaksanaan ibadah haji. Bisa kalian baca di depan? Ya, itu materi kita hari ini, pelaksanaan materi ibadah haji. Tapi sebelum materi ibadah haji, kita sudah belajar pertemuan yang lalu tentang apa ya? Siapa yang bisa jawab? Oh, Kaila, ya apa Kaila? Pelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Berteman tanpa membedakan agama. Tentunya di rumah kalian banyak ya teman-teman kalian yang agamanya berbeda. Ada apa aja? Ada Nasrani, ada Katolik, dan yang lain sebagainya. Kalian berteman tetap ya? Coba sebutkan apa aja yang harus kita lakukan ketika kita berteman dengan teman yang beda agama. Saling menghormati keyakinan, saling menolong kita memahami kehidupan. Bagus. Tidak pilih kasih teman-teman yang berbeda agama. Iya, bagus. Ya, coba apa hikmahnya belajar tersebut kita kemarin? Menciptakan kedamaian, menjadi pribadi yang rendah hati, mempererat persaudaraan. Bagus, saya kasih nilai 100.
buat Kayla ya. Nah, ya, oke. Itu pelajaran yang kemarin yang udah diajari sebelum materi ini. Kita akan masuk ke materi pelaksanaan ibadah haji. Karena kaitannya dengan ibadah haji itu nanti kalau kita akan di sana itu berkumpul dengan orang banyak dari berbagai macam negara dengan berbagai karakter, berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai suku, berbagai bahasa. Tapi kalau akidahnya sama, umat Islam, tetapi berkumpul jadi satu di sana, berjuta-juta umat kumpul jadi satu dengan perbedaan yang beragam. Ya, baik. Untuk kita hari ini materinya adalah tentang ini ya, pelaksanaan ibadah haji. Oke. Untuk pelaksanaan ibadah haji, kira-kira saya mau nanya nih pemantiknya. Kira-kira siapa yang nanti sudah besar cita-citanya ingin berangkat haji? Angkatan? Wah, ini semua ya. Ya, alhamdulillah. Niatkan dari sekarang kalian ingin naik haji. Pak guru juga ingin naik haji. Besok, lusa atau kapan, insya Allah dipanggil sama Allah untuk berangkat haji. Adakah di antara kalian keluarganya yang sudah berangkat haji? Ada? Oh ada, 1, 2, 3, 4. Coba kalian kepingin ke sana? Ingin nggak ke sana? Jangan hanya cita-cita, tapi diniatkan dari sekarang. Ingin ke sana. Tentunya semua orang kepingin berangkat haji ke tanah suci. Kemana tuh? Ke Mekah, ya, ke Mekah. Kemudian perasaan apa kalian jika kalian suatu saat berangkat haji? Perasaan kalian? Senang, bahagia, sedih, atau gimana? Gimana perasaan kalian? Coba dijawab, suaranya dikeluarkan. Bahagia, senang, keluarganya juga ada yang berangkat haji. Adakah keluarga kalian yang tahun ini berangkat haji? Gak ada? Gak ada ya? Oh ada, siapa ini? Saya kira, siapa yang berangkat? Mamanya udah berangkat haji. Alhamdulillah, kita doakan berangkat hajinya pada tahun ini Allah jadikan hajinya menjadi haji mabrur, pulangnya dengan selamat dan membawa haji yang mabrur. Ya, itu menanyakan tentang kalian ya. Kemudian apa sih tujuan kita untuk pembelajaran manasik haji? Pertama, bisa kalian baca. 1. Bagus. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan rukun dan syarat haji serta hikmah berhaji. ya. Yang ketiga, Peserta didik mampu membuat proyek sederhana berupa poster kita hari ini akan belajar peragaan manasik haji dengan memakai proyek PJBL. Apa itu proyek PJBL? Ya, Project Basic Land Learning. Ya, kita akan membuat proyek sederhana berupa poster atau mading. Kita akan membuat mapping, ya, mapping urutan pelaksanaan ibadah haji. Urutan itu berarti rukun haji, ya, mulai dari berangkat dari Indonesia, kemudian mikot sampai pulang kembali. Nanti kita akan membuat proyeknya, akan diurutkan. Ya, itu tujuannya. Kemudian ini ibadah hajinya. Ibadah haji itu otomatis kita harus memakai pakaian seperti ini. Laki-laki memakai pakaian ihram, perempuan tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ya, kalau laki-laki ini nggak pakai pakaian apa-apa. Ya, dia pakai kain ihram aja yang dilipkan dan ini. Tidak ada yang memakai yang berjahit. Ya, ini pakaian ihram namanya. Ya, apa itu haji? Ada yang tahu? Apa itu haji? Siapa yang tahu pengertian ibadah haji? Nah, itu haji. Haji itu adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, ya, atau Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Pada waktu yang telah ditentukan, berarti kalau haji khusus bulannya, yaitu bulan Zulhijjah, bulan ke-11 di bulan Hijriah, ya. Karena nanti akan dilanjutkan kalau misalnya setelah haji itu bulan Zulhijjah itu ada pemotongan hewan kurban. Baik, kita akan lihat dulu proses video tentang ibadah haji. Kalian bisa simak, disimak aja. Nah, ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa kabar ya adik-adik? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Adik-adik yang soleh dan juga soleha, pada mau gak nih berangkat haji? Siapa dong yang gak mau berangkat haji? Soalnya berhaji kan rukun Islam yang kelima ya. Nah sebelum itu kita harus tahu nih tata cara pelaksanaan haji yang benar dan baik itu bagaimana sih? Yuk kita bahas sama-sama. Maka cara ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jemaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafaz niat berhaji. Nawaitu haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi hajati. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jemaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, dan menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita, dilarang memakai gaus tangan dan menutupi muka. Adapun larangan bersamaan bagi pria dan wanita, yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh hewan apapun, menikah, bermesraan atau berhubungan intim, memakai atau bertengkar, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jemaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Langkah selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dalam kegiatan ini, jemaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumrah Aqabah dengan 7 butir kerikil satu persatu. Tidak boleh dilempar secara sekaligus, dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Tahapan selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur rambut. Laki-laki dianjurkan bercukur sampai gundul, sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Setelah tahallul, diperbolehkan mengenakan pakaian biasa dan melakukan kegiatan di luar rukun haji. Selanjutnya yaitu tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, diwajibkan berwudu, kemudian masuk melalui pintu yang mana saja. Tapi disunahkan melalui pintu asal sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Jemaah boleh tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1-3 jemaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan untuk putaran 4-7 jemaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil selama tawaf. Setelah tawaf selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas area hijau di mana jemaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumrah secara berurutan, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Nah, itu adik-adik tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ya, cukup. Ada
yang bisa dipahami tadi tentang urutan ya, tentang urutan rukun haji mulai dari berangkat ihram niat kemudian sampai tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan, meninggalkan kota Mekah dan akan kembali ke tanah air. Baik, kita akan mendesain ya, sebelum mendesain kalian harus tahu dulu ini nih, syarat wajib haji itu apa ya. Syarat wajib haji itu harus tahu kalian ya. Nih, syarat wajib haji itu pertama harus beragama Islam, balik, berakal, merdeka, mampu fisik, finansial, dan keamanan. Mampu itu berarti harus badannya sehat, kuat. Finansialnya itu berarti keuangannya, biayanya harus aman. Ya, kemudian keamanan di sana, dengan sampai di Mekah ketika ada jalur beberapa negara yang arah ke Mekah perang, nah itu berarti kurang aman, itu syarat wajib. Kemudian ada wajib haji ini tadi ya yang harus kita lakukan sesuai dengan rukun tadi, yang ihram, kemudian mabit, melontar jumroh, ada mabit di Mina, tawaf wada, dan menjauhi larangan ihram. Itu tadi sudah dijelaskan. Yang tadi rukun haji juga tadi sudah dijelaskan, yang ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ya, jadi dari keseluruhan ini kalau kita tidak wukuf, tidak melaksanakan wukuf, kita gimana? Sah apa tidak wajib hajinya? Tidak. Ya, haji tidak sah kalau kita tidak wukuf di Arafah, karena puncaknya haji itu adalah wukuf. Baik, untuk hari ini kita akan membuat proyek ya, proyek untuk mendesain, membuat mapping haji, urutan-urutan haji yang sudah tadi saya sampaikan di rukun haji yang sudah dijelaskan di video nanti. Nanti kalian bikin map, silakan dibuka buku paketnya, disiapkan buku paketnya, dikeluarkan, Al-Quran dimasukkan kembali. Sekarang buku paketnya dikeluarkan, kita akan membuat mapping map, ya. Di sini saya mempunyai RPD. RPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya siapkan RPD-nya. Kemudian kalian sudah membawa karton buat medianya? Sudah, silakan keluarkan kartonnya. Kartonnya dikeluarkan untuk medianya. Ya, ini LKPD-nya. LKPD-nya ya. Ada materi ajarnya. Bentar. Ini saya bagikan ya. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Ini kemudian ini ada peraganya. Nanti kalian silakan digunting dan ditempelkan, dibuat mapping di lembar yang karton yang sudah disiapkan. Ini mappingnya, ada beberapa lembar. Silakan bawa alat gunting, bawa lem, mapping 1,2. Sampai belum dapat ini, belum dapat nantinya. Ya, silakan dimulai untuk membuat mapping. Siapkan guntingnya sesuai dengan arahan. Ya, ya silakan mulai digunting di itunya dicopot saja. Nah, ini nanti yang buat ini siapa nanti dipegang. Ya, silakan. Nah, ini yang ada 2 ininya. Kalian sudah megang gambar Ka'bahnya belum? Sudah megang gambar Ka'bahnya belum? Belum. Nah, di sini ada gambar Ka'bah, nanti saya akan bagikan. Nanti kalian gunting ya. Kalian gunting. Ini untuk 2 kelompok. Ini untuk 2 kelompok. Nanti digunting, kemudian dibagi 2. Oke? Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. 20 menit cukup.
20 menit cukup, sepakat? Cukup ya? Cukup. Ayo, silakan mulai. Mulai, cepet. Digunting dulu mappingnya. Ya, silakan. Ayo digunting dulu. Ini nanti nih contohnya, ini digunting yang dulu. Yang pertama kabarnya mana kabarnya? Coba kabarnya ini dulu yang harus dilakukan. Ini. Ya, lemnya dikeluarkan. Ada lem nggak? Ada lem nggak? Nih, ya, ini satu nih. Gunting dulu nih, baru kita tempel. Ada udah kebagian ini ya, ini digunting dulu. Ya, ini yang terus, nah ini nih, nah, kayak tadi kayak contoh ya. Nah, coba sini ke sini set, nah ini. Ya, coba ditaruh di sini di titik. Sudah ada ininya. Kapalnya silakan kapalnya digunting sesuai dengan contoh sudah ada tuh. Cepat waktunya sambil berjalan nih, langsung bergerak semuanya. Bergerak semuanya karena ada penilaian kelompok. Nah ini. Nah ini tempel dulu di sini. Nah, ya, bisa kedua apa di sini? Berarti contohnya kan contoh di mana? Ini contohnya nih. Yang kedua, tadi gambar apa? Awas hilang ya, jangan sampai hilang. Yang kedua gambar apa? Ini yang gambar tadi mana? Nih, ininya dipotong, dibagi dua, ditempelin di sini. Nih, lihat gambar ininya. Gambarnya nih. Ya, oke, ayo cepet ini dipasang dulu sini nih. Ini dipasang dulu. Dipasang di lem, jangan ngomong ada lemnya enggak? Nih lemnya nih. Ini lemnya. Ini lem. Supaya kita punya lem. Ayo, waktunya 20 menit. Itu kan berapa? Itu apa namanya? Ya, silakan dikerjakan. Mulai dulu, kabarnya dulu ya. Kabarnya dulu. Nah, ini potong ke sini pinggirnya aja nih, angkanya dihapus saja dipotong. Ininya jangan, ini bikin Ismail. Siapa yang mau punya lem? Banyak. Jangan ada yang banyak bengong saat yang bekerja. Tuh, ayo. Kurang cukup lah. Nah, ayo cepat. Yang lainnya mau guntingnya juga gunting yang lainnya. Habis ini apa ada gambar mana gambar satu lagi mana? Nah ini nih gambar ini nih. Nah gambar ini nih. Nah gambar ini potong buat tempel sini. Tadi ada contohnya. Nih. Oh, ayo cepat. Ya, ntar dulu kita belakangan ini aja nih yang penting-pentingnya dulu ya. Ini mana nih kita ya. Nih, sekarang yang kedua silakan ditempel. Ini potong nih. Nah, ayo potong. Ini aja. Coba silakan cek. Ya, ini dulu kita pasang dulu dah. Yang kedua di sini tuh nih. Yang gambar ini nih. Ini sebelah ini. Mbak, ada lagi gunting yang lain? Padahal mau gunting harusnya. Ayo, cepat. Ayo, gunting yang terhadap ini gunting ya, dan gunting harus ada lagi.
Ini terus dulu nih, terus yang ini duluan nih. Yang ini nih, nah ini dulu nih. Nomor 1. Ya cepat intinya cepat. Ya, kamu sebutin yang dulu, nanti tulisannya belakangan. Kalian bisa berbeda ya. Iya dipisah foto lima dulu. Lihat ini contohnya tuh. Nuh, Pak Iwan tadi tuh langsung contoh. Ini proses foto. Ini lemnya nih, nggak punya lem. Ini lem. Nah, ada ini ya, atasnya. Bantuin bekerja sama ya. Akan saya nilai kekompakan kalian dalam membuat proyek ya. Yang penting semua rukun-rukunnya dipasang dulu, baru nanti dikasih nama ya. Ya, ini dulu, urut dulu. Yang kedua ini nih. Urut dulu, jangan ngacak ya. Tuh, urut dulu. Jangan ngacak, urut dulu. Nempelinnya, urut dulu. Nah, kita di sini. Itu gambar saya. Gambar saya di sini. Jangan dulu garis-garis itu. Sekarang bikin dulu, pasang dulu urutan ini nih. Ini gambar apa nih? Ya. Ini. Ini gambar itu mana? Gambar itu mana? Gambar apa ya? Tendanya mana, gambar tendanya? Kita akan lihat yang gede mana? Ada gambar tenda enggak? Ini gambar tenda sini. Pasang buku, ulangin. Pasang buku, sama lagi. Ya ini, pasang jumlah mana jumlah? Siapa yang bagus nanti akan dikasih apresiasi. Sesuai mapping yang ada ya. Ini jumlah lagi, mana jumlahnya? Gambar jumlahnya mana lagi? 20 menit ya. Ya. Dan ini lem.
Ini dulu ini panas ya. Ini di sini tendanya mana? Tendanya di sini. Tenda. Ini tenda satu mana tenda? Tenda mana tenda? Tenda di sini mana? Tenda yang gede mana? Ada yang di sana. Oh, silakan nih tendanya. Sini, di sini ya. Sini, kemudian di mana lagi? Sini. Lalu di sini. Ada tiga. Nah, ada satu lagi nggak tendanya mana? Tenda yang di sana. Ada lagi tendanya. Ini mana jumlah? Jumlah mana? Ya, yang sudah tinggal pasang, turun dari pasang. Gambar ya. Yang sudah dipasang sudah tinggal ngasih nama. Silakan kasih nama. Sini kemana nih? Geser dikit, geser dikit. Nah, sip. Ada sisa gambar tiga. Ini tenda nih. Oh, ini. Oh, ini sih. Jaraknya ke jauh Ibu. Ayo sudah dilem, kalau sudah dilem silakan kalian dikasih nama sesuai dengan gambar ini. Ini apa, ini apa, ini apa, ini ada nih nomor 1. Pakai spidol warna hitam boleh. Ya, ininya kasih spidol. Nah, boleh. Dikasih nama ya. Dikasih nama ya kalau sudah digambar ya. Pakai itu aja, kertas. Kertas saja, kertas saja. Nanti dilakukan
Silakan dikasih nama ya, dikasih nama, dikasih kelompoknya belakangan aja. Sekarang bikin nama-nama urutan ini aja. Ini apa sesuai dengan gambar. Tadi gambarnya mana? Gambarnya mana tadi? Capnya, yang kecilnya. Nah ini. Silakan dikasih nama sesuai dengan ini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Kegiatan apa? Dikasih garis dulu. Ini sa'i kegiatannya kasih garis dulu. Apa aja kan apa aja? Apa aja? Apanya? Ya, silakan. Kalau bagus warna hijau, kalau warna biru nih, warna biru. Nanti kalau buat mercury hitam. Ya, silakan kasih garis. Ya, ini nanti kasih di sana juga ya. Ayo waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Kalau sudah kasih mapping, silakan dikasih. Ya, silakan kasih nama. Kasih langsung aja garis ini. Ya, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini ya. Ini bolak-balik maksudnya. Ya, ini maksudnya bolak-balik. Silakan kasih nama dari urutan mapping. Ya. Mana ya tadi? Ini aja, ini nanti kalau kamu pakai ini kamu bingung. Ya, ini namanya apa? Nih di sini tulis nih. Ini nomor urut dulu dari nomor 1 nih. 1 di sini namanya apa? Di sini nih, di sini. Nah, di sini ya. Pakai tulisan yang bagus. Itu aja, kami aja kami. 15 menit lagi. Silakan kasih nama. Ya, nanti ada penilaian saya. Kamu gak usah mikirin temennya. Kasih nomor. Nama aja dibagi. Ih, mana itu nomornya? Nomor. Nah, terus nomornya mana? Kenapa? Ya kemana? Kemana ini cara gambarnya? Tidak ada di sini. Jangan sampai hilang, makanya ini pasang ya, nanti dikasih nama ya, ini dikasih garis nanti di sini. Nah, nanti pesawatnya itu udah. Ya, oke, silakan. Jangan lupa dikasih tanda panah. Alur perjalanannya mulai dari Pikot sampai Kawat Wadah dikasih alur. Dari sini ya, ada yang dari sini hitam boleh. Jangan pakai pensil, pakai pensil dulu bagus. Kasih nama ya, jangan lupa harus dikasih nama, ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa, ada di sini. Kalau kasih nama harus ingat dari angka 1 dulu. Kalau yang tidak dipakai dirapikan. Ya, silakan kasih nama yang rapi, yang bagus. Waktu masih ada 10 menit. Ditulis nama kelompoknya. Kelompok berapa, kasih nama-namanya. Dikasih narasi ya, ini apa namanya ya. Sesuai dengan ini.
bagus. Nah, ini kelompok 3 sudah? Ya, sudah. Ya, tulisin ini di sini apa namanya? Nomor 1. Mana spidolnya? Bisa nulis spidol yang kecil. Spidol yang kecilnya nggak ada. Nih. Ya, silakan ditulis. Kan ada contohnya nih, nomor 1 ini apa tulis di sini. Nih ya. Nih, nomor 1 di sini apa? Nomor 2 ini apa namanya? 3 ini apa namanya? 3 aja belum dikasih garis nih. Garisin dulu. Nih, garisin dulu. Oh, kan ini jauh tuh, ya. Oh. Nah, ini 3 aja. Ini 3, ini namanya mapping. Ya, ini waktunya habis dulu. Kasih nama ya. Kasih nama, kemudian 4 di sini apa namanya? Ini 4 namanya apa? Kemudian 5 ini apa namanya? Ini 5 namanya apa ini? 5 di sini aja. Ya, ini 6 namanya apa? Terus 7 di sini apa? 8-nya di sini. Ini 8 di sini namanya apa? Kemudian 9 di sini tulis. Kemudian 10 ini. Ya, silakan ditulis tulisannya. Namanya. Tulisan yang bagus siapa? Ya, silakan. Dosa lah, dosa. Ya, nanti dikasih gambarannya aja. Lihat waktu apa misalnya. Ya, tinggal nulisin kelompok 2, tinggal nulisin nomornya. Nomornya mana? Nomornya seperti ini, nomor 1 kasih nama, namanya apa, nomor 2 ini apa, nomor 3 namanya apa, nomor 4 berarti ini namanya apa, nomor 5 apa namanya, nomor 5 mana, nomor 5 berarti ini apa namanya ini di sini, ya, nomor 5 berarti ini, nomor 7 berarti ini, ya, ini ya, nomor 7, nomor 8 yang nomor di sini, nomor 8 berarti di sini, nomor 9 dari sini, 10 dari sini. Silakan bersama. Ya, nanti dipresentasikan ke depan. Ini aja, poin-poinnya aja. Poin-poinnya tulisannya yang bagus. Ya, poin-poinnya aja, poin-poinnya aja. Poin-poinnya aja. Coba. Kalau ini report juga apa ini? Ya, udah ini aja nih, report apa namanya nih? Belum. Berarti ini apa nih? Ya, ayo. Nah, nih. Nah, terus. Pokoknya aja ya. Pokoknya aja. Kalau masih ada waktu nanti boleh ditulisin bawahnya yang simpelnya aja. Apa itu sahih? Misalnya sahih berjalan atau berlari kecil. Baca bawahnya. Kelompok 1 udah? Jadi kasih nama? Ya bagus. Kelompok 3 belum ada namanya. 4 belum ada. Kita coba. Ya. Jangan lupa tanda panahnya, mappingnya. Kalau sudah dikasih nama, nanti kasih mapping ini ya, tanda panah gini ya, urutannya ya, ini lingkarannya tuh, ada lingkarannya, keluar, nah, tulis 10 kali, ini kemudian map ini, tanda panahnya. Nomor 7 ini apa? Ya, tulis atasnya aja, ini. Kalau yang sekiranya sudah tidak diperlukan disingkirkan dulu ya, nanti biar kalian enak presentasinya.
Ada sepeda yang lain buat ratingnya? Udah kita simpan tulisannya. Maksudnya dikasih tulisan dulu nih. Udah kan? Waktu tinggal 5 menit lagi. Yang penting kalian bisa baca tulisan kalian. Gak usah. Nah, terus ini apa nih? Terus cepat. Ya ini. Ini ada nih. Bantuin dong kalau punya sepeda, tolong bantuin biar cepat. Pegang namanya apa ini nomornya? Ya. Apa ini nomornya mana? Nah, tulis sini. Kalau sudah selesai, nanti siap-siap presentasi 2 orang depan setiap kelompok. Nanti kalian presentasikan ya. Ayo. Ya, ini udah ya. Semakin ramai tulisannya semakin bagus dan kalian bisa menyampaikan presentasinya. Dan bacakan dari 1, 2, 4 sampai pulang. Ya. Kalau udah selesai, silakan kalian dirapikan mejanya, tidak ada alat-alat lain. Siap-siap untuk mempresentasikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, sudah dikasih nama kelompoknya, nama-namanya sudah dikasih judulnya nih. Judulnya apa? Ya. Mapping haji. Mapping haji. Kenalan juga ada mapping haji. Kasih judul ya. Lima menit lagi. Terus. Ada yang belum? Lagi Pak. Ya, kalau sudah nggak sampai dirapikan yang lainnya, coba dirapikan, dibersihkan biar salah satu aja. Ya. Terus spidolnya, bukunya juga boleh masukin. Nah, ini sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya ini apa nanti kasih matchingnya. Itu di situ.
dirapikan. Ya, judulnya, kasih judulnya. Tulis, kasih judulnya. Ini guntingnya sama. Hehe. Ya selesai. Alhamdulillah. Tulisannya yang besar kalau judul itu. Maaf ya kesana. Udah. Ya, dirapikan mejanya kalau sudah. Bukunya dimasukin, kalau sudah dirapikan kembali kita akan melakukan evaluasi atau presentasi. Cukup? Sudah semua? Kelompok 1 udah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 udah? Kelompok 4? Sudah. Silakan dirapikan mejanya, kemudian kita akan mempresentasikan ke depan. Siapa yang duluan? Kelompok 1. Silakan maju ke depan, kelompok 1. Baca salam dulu ya. Kencang suaranya. Apa di sini? Dibaca itu ya. Pelaksanaan ibadah haji. Satu orang aja yang berbicara. Satu. Dua tawaf. Ketiga sa'i. Tanya sama Luna. 5 jumroh. 6 tawalud. 7 kembali ke bantal. 8 kembali ke Mina. Kembali ke lautan jumroh. 9 melakukan tawaf. 10 kembali ke tanah air. Ya, bagus. Silakan ditempel dulu. Ditempelkan dulu. Ditempelkan dulu yang sudah ditempel. Silakan. Bagus ya. Ya, silakan ditempel. Kelompok, tolong pegangin nak. Tolong dipegangin. Tolong pegangin. Mana? Ya. Sekarang silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ya, salam dulu. Kelompok 2 sebutkan dari kelompok apa, kemudian silakan dipresentasikan. Suaranya keluarin. Suaranya keluarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mapping ibadah haji, yang pertama sikap, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, keempat wukuf, ketujuh kembali ke Makkah, Harus 4 ke keempat kelima jumroh, keenam tahallul, yang tujuh kembali ke Makkah, kedelapan kembali ke Mina untuk kembali melakukan penempaan jumroh, yang ke-10 yang ke 9.
Yang kesembilan, lakukan tawaf perpisahan keluarga sebelum mengakhiri pelaksanaan haji. Yang ke-10, kembali ke tanah air. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Untuk presentasi dari kelompok dua, silakan dipasang di depan. Ya, bantuin. Ya, bagus ya. Contoh. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3, siapa yang mau berpresentasi? Ya. Baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Kelompok kelompok 3 melakukan pelaksanaan ibadah haji. silakan jelaskan. Yang pertama, mikot. Suaranya Yang kedua, tawaf. sedikit. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, syukur. Yang kelima, menunaikan. Yang keenam, tahalul. Yang ketujuh, kembali ke Mekah. Yang ke-8, kembali ke Mina. 9, tawaf wada atau tawaf perpisahan. 10, kembali ke tanah air. Bagus. Ya, tepuk tangan kasih apresiasi buat kelompok 3. Ya, tenang dulu. Pasang. Nah, ya, terus. Silakan kelompok terakhir. Kelompok terakhir kelompok berapa? 4. Kelompok 4, siapa yang maju ke depan? Silakan maju ke depan. Kita dorong-dorongan. Suaranya keluarin ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengatakan bagaimana pelaksanaan ibadah haji. 1, nikah. 2, tawaf. 3, sa'i. 4, wukuf. 5, umroh. 6, tahalul. 7, kembali ke Mekah. 8, kembali ke Mina. 9, melakukan tawaf. 10, kembali ke tanah air. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kasih apresiasi ya, memberikan presentasinya kepada kalian semua. Ya, terima kasih. Kita pasang dulu ya, ada tempatnya ya. Secara tempat ya, silakan di sini. Pakai yang bisa jadi hitam. Nah. Di pinggir. Nah. Oke, cukup. Oke, ya. Ini adalah hasil presentasi kalian, ya, hasil karya kalian, hasil proyek kalian untuk menulis mapping. Mapping itu apa? Urutan pelaksanaan, urutan. Kalau ini namanya rukun haji, ya. Rukun haji yang kalian sudah tadi mappingkan melalui proyek. Terus kalian membuat ini harus tahu tujuannya apa, ya. Kalian biar tahu nanti urutan haji itu seperti apa. Ini sudah bagus semua ya. Nah, kita jelaskan evaluasinya. Pertama, kita datang dari Indonesia, kemudian melakukan perjalanan naik pesawat. Ya, kemudian mikot itu adalah niat dengan memakai kain ihram. Kemudian habis itu kita melakukan tawaf kudum dulu. Ya, tawaf kudum itu tawaf ketika kita mulai datang 7 kali putaran mulai dari Hajar Aswad mulainya, kemudian muter ke sini. Nah, kemudian habis ini melakukan sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil antara Bukit Sofa
dan Bukit Marwah. Kemudian kita menuju Mina, kemudian kita wukuf. Wukuf itu adalah berdiam. Ya, wukuf di Padang Arafah mulai dari siang hari sampai terbenamnya matahari tanggal 9. Kemudian habis itu habis maghribnya kita akan menuju ke Muzdalifah. Kita akan jumroh dulu di sini jumroh. Kemudian habis jumroh tahallul. Apa itu jumroh? Jumroh itu melempar, pikir. Ya. Kemudian tahallul itu digunting rambutnya. Kemudian habis itu kita kembali ke Mekah. Untuk melakukan jumroh lagi nih di Mina. Kembali ke Mina. Habis ke Mekah, kemudian ke Mina. Habis ke Mina kita jumroh lagi. Habis jumroh kemudian kita akan melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Habis tawaf wada kemudian kita kembali ke Indonesia, ke tanah air. Ya. Sekarang tugas kalian adalah memberikan apresiasi penilaian buat temennya. Kelompok 1 menilai kelompok 2. Kelompok 2 menilai kelompok 3. Kelompok 3 menilai kelompok 4, kelompok 4 menilai kelompok 1. Siap? Siap. Nanti kalian tulis di sini masing-masing ya. Nanti kalian tempel. Misalnya ini tadi kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 tadi menilai kelompok berapa? Kelompok 2. Berarti kamu tempelnya di sini. Oke? Bisa? Kelompok 2 menilainya berarti di sini ya, dan seterusnya. Kemudian kalian pasang, silakan saya kasih kertasnya, silakan kalian tulis. Tulis apa, Pak? Tulisnya tulisan kalian, bagus. Apa namanya, kasih emoting juga boleh. Ya, emoting yang penting kalian memberikan apresiasi. Ya, ditulis. Oh baik sekali, atau misalnya apa, silakan. Kata-kata yang membuat penilaian buat kalian terhadap temannya. Silakan pakai pulpen. Ya. Lihat dari gambar lah, jangan lihat. Ya. Satu. Silakan ditulis. Ya, cepat. Ayo, kasih emoji boleh, kasih salam boleh. Cepat, waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit. Ayo, terus. Jangan panjang-panjang, tapi penilaian yang pendek mengesankan. Ratingnya bagus atau kurang, atau kalau kurang silakan kalian kasih saran. Ya. Kelompok 1 udah. Kalau sudah silakan tempel di kelompok 2. Di bawahnya di sini. Ya, kelompok 1 udah. Masing-masing silakan ditempel. Udah, kelompok 4 sudah? Semuanya sudah? Kalau sudah silakan tempel. Cepat, waktunya 3 menit. Kelompok dulu, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu, silakan tempel. Kasih nama apa? Tulis. Pak, ini. Kasih penilaian buat temannya. Tidak usah panjang-panjang tapi simpel. Tidak usah bikin cerita. Ya, silakan kamu kelompok berapa? Nah, tempel. Jangan terbalik. Jangan bikin cerita. Kasih emoting juga boleh. Kelompok 2 sudah? Ya, silakan tempel lampu di kelompok 3 ya. Ya, kelompok 4 sudah? Kelompok 3 udah? Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3 berarti menilai kelompok 4. Silakan cepat tulis.
nilai kelompok 1. Kelompok 1. Sudah? Kamu udah? Nggak usah panjang-panjang. Ya, ayo. Ayo cepat-cepat. Ayo kita akan menilai, akan membacakan hasil penilaian masing-masing kalian. Ya, cukup. Ya, cukup saya akan membacakan. Untuk kelompok masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Untuk kelompok 1 yang nilai adalah kelompok 4. Untuk kelompok 1 yang nilai kelompok 4, ini adalah penilaiannya lumayan bagus, tapi kurang rapi. Lumayan bagus, lumayan bagus. Ya, terima kasih atas penilaiannya kelompok 4 terhadap kelompok 1. Kemudian kelompok 2 yang nilai adalah kelompok 1. Ini lumayan bagus, rapi, tapi kurang rapi. Kemudian bagus, cakep. Kemudian harusnya pinggirnya ditebelin biar lebih bagus. Kemudian bagus, cakep, keren. Wah, bagus ya, bagus sama keren. Rata-rata bagus dan keren. Untuk kelompok 3 yang menilai adalah kelompok 2 ya. Ini bagus, wah dapat B plus. Emoti senyum, kebanyakan yang senyum ini lumayan bagus dan menarik. Kemudian untuk kelompok 4 yang nilai kelompok 1 ya, yang nilai kelompok 1. Kelompok 3 ini keren, mantul, bagus cuy. Lumayan keren, bagus banget. Wow, bagus. Ya, terima kasih tepuk tangan semua untuk kalau untuk pembuatan mapping ini supaya rata-rata dapat penilaian bagus dari teman-temannya. Ya, tadi kita sudah simpulkan ya bahwa untuk perjalanan haji itu kita memulai dari mikot, tawaf, sa'i. Kemudian kita menuju wukuf di Padang Arafah, kemudian jumroh, ta'alun, kemudian kembali ke Mekah, kemudian melakukan tawaf. Kemudian di sini ada jumroh lagi, kemudian tawaf wada, kemudian salam. Itu kesimpulannya ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami ya. Sekarang Pak Guru mempunyai tes tulis. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Waktunya 5 sampai 10 menit. Ya, yang kemarin. Ya, soal latihan sumatif. Udah semua. Udah belum? Udah. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, boleh. Ya, silakan dikerjakan soalnya. Ada 10 soal pilihan ganda dan ada 5 soal selesai. Singkat. Waktunya 5 menit cukup ya.
belakang isinya, yang bagian B-nya. Simpel aja isinya, simpel. Yang tadi sudah diajarkan. Tiga menit lagi. Yang sudah? Ya. Langsung yang sudah saya tarik. Ya. Baik, kemudian 2 menit lagi. Ya. Untuk mengukur kemampuan kalian sampai di mana pembelajaran hari ini sampai kelar. Nah, satu ya. Ya, waktu. Boleh kita kelompok 2 sudah. Sudah. Cukup. Cukup aja. Dah, cukup. Waktunya sudah habis. Ya. Satu.
Sudah, mau keluar. Let's go. Ya, sudah cukup waktunya. Sudah habis, ada yang belum? Ada yang belum dikumpulkan untuk tes sumatifnya? Ya, terima kasih. Kali ini kalian sudah mengikuti tes sumatif untuk materi pelaksanaan ibadah haji. Untuk itu sekarang kita akan refleksi dulu ya. Kita refleksi untuk mengingat kita, daya ingat kita sampai di mana pembelajaran kita hari ini. Ya, siap untuk refleksi? Ya, kita akan ambil contoh per kelompok. Ya, dari kelompok 1. Coba kelompok 1, apa yang dipelajari hari ini tentang ibadah haji? Siapa yang bisa menjawab kelompok 1? Siapa yang kelompok 1? Ya, Mila, silakan. Suaranya dikeluarkan ya. Ya, nah bagus. Kemudian untuk kelompok 2, siapa yang mau menjawab refleksinya? Bagaimana perasaan kamu setelah belajar tentang ibadah haji? Siapa? Said. Ya, soalnya keluarkan nak. Oh iya, dia suatu saat ingin melaksanakan ibadah haji. Ya bagus ya. Untuk kelompok 3, apa sih hikmah yang kalian dapatkan dari pembelajaran haji ini? Apa hikmahnya? Suaranya keluarkan, belum bekerja, belum kedengeran. Hah? Ya, melatih kesabaran dan disiplin, selalu melatih kesabaran. Nah, kemudian kelompok 4, apa perubahan sikap yang harus kamu lakukan setelah belajar tentang haji? Apa perubahan sikapnya? Menjadi lebih sabar, lebih taat beribadah, dan menghormati sesama. Ya, menjadi lebih sabar, menghormati terhadap sesama. Nah, oke, itu refleksi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan kalian bisa menguasai materi tentang pembelajaran haji pada pagi hari ini. Kemudian insya Allah nanti kita akan selanjutnya di pertemuan kedua akan menyampaikan materi tentang ibadah kurban. Karena ibadah kurban itu masih ada hubungannya dengan proses haji. Karena masih di bulan Dzulhijjah. Karena itu kurban itu setelah prosesnya, kalau di Indonesia setelah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian di hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13, insya Allah nanti akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik, cukup hari ini, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan ke semuanya dirapikan alat tulisnya, kemudian dirapikan hal-hal yang ada di meja kalian. Kita akan siap-siap untuk pulang. Dirapikan dulu mejanya. Silakan Rasid dipimpin doa penutup, dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.